ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati. Waalaikumsalam Kembali warahmatullahi wabarakatuh. kita kembali berjumpa bersama dalam kegiatan program sekolah penggerak. Ya, hari ini saya akan mencoba membawakan materi tentang asesmen diagnosis bagi anak berkebutuhan khusus. Ya, sebelum kita masuk dalam materi ini, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Paparan materi saya adalah terkait tentang asesmen diagnosis bagi anak berkebutuhan khusus. Ya. Apa sih yang kita pahami tentang asesmen diagnosis? Ya. Berikut saya akan memberikan pengertian tentang asesmen diagnosis. Bahwa asesmen diagnosis adalah proses pengumpulan informasi yang relevan dengan kepentingan anak yang dilakukan secara sistematis dalam rangka pembuatan keputusan pengajaran atau layanan khusus. Ya. Sementara itu, asesmen diagnosis terbagi atas 3. Yang pertama adalah asesmen akademik, yang kedua asesmen non-akademik, dan yang ketiga asesmen perkembangan. Asesmen akademik adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi atau kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus dalam bidang akademik. Ya, jadi khusus dalam bidang akademik. Sementara asesmen non-akademik adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik yang berkaitan dengan jenis hambatan yang disandangnya secara mendalam, komprehensif, dan akurat. Ya. Sedangkan asesmen perkembangan adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus yang terkait dengan kemampuan intelektual, fisik, motorik, emosi, perilaku, dan kondisi lingkungan yang sangat bermanfaat dalam mempertimbangkan penggunaan metode, strategi maupun pemilihan alat bantu yang tepat dalam penyusunan nanti modul ajar. Ya. Berikut adalah langkah-langkah dalam menyusun asesmen. Yang pertama, ya, kita diawali izin dengan tanya, Pak. siap, Bu. Share screen-nya belum ada, Pak. Mungkin materinya bisa ditayangkan, enggak? Oh, entar. Salah lagi nih. Gangguan terus nih, Bu. Bisa tampil, Bu? Oh ya. Kayaknya bermasalah terus nih. Ya, lanjut Pak. Mohon maaf bertanya tadi. Siap. Untung Ibu tanyakan. Lanjut. Jadi penyusunan langkah-langkah dalam penyusunan asesmen diawali dengan pertama penyusunan instrumen. Ya. Tujuannya apa? Yang pertama untuk menetapkan tujuan instrumen, yang kedua adalah untuk mengembangkan alat asesmen. Ya. Jadi menetapkan tujuan asesmen adalah untuk menentukan informasi yang rinci mengenai kekuatan dan kelemahan peserta didik dalam bidang tertentu, sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk menempatkan dan pengembangan pelayanan pendidikan. Ya. Kemudian dalam mengembangkan alat asesmen, yaitu kita menggunakan alat asesmen yang sudah baku dan alat asesmen buatan guru. Ya, alat asesmen yang sudah baku ini biasanya diterbitkan secara komersial dan biasanya dipakai oleh para profesional pada bidangnya.
misalnya tentang tes kesehatan yang digunakan oleh para psikolog. Sementara alat asesmen buatan guru itu dapat dibuat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan untuk membantu dalam observasi dan juga beberapa soal tes akademik untuk mengukur kemampuan peserta didik. Sementara langkah yang kedua adalah kita melaksanakan asesmen. Ya, jadi pelaksanaan asesmen itu dapat dilakukan dalam 5 teknik. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua pengamatan lingkungan sosial anak, yang ketiga adalah pengukuran informal, keempat tes baku, dan kelima mengkaji dokumen. Nah, tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi mencakup data anak, data orang tua, keluarga, serta proses kelahiran, perkembangan fisik, sosial, dan pendidikan. Sementara pengamatan ya ditujukan kepada perilaku, sosial, emosional, kemampuan motorik, kemampuan panca indera anak-anak. Kemudian pengukuran informal, jadi untuk mendapatkan informasi terkait dengan kemampuan pemahaman auditoris, persepsi visual, orientasi, perilaku, bahasa, ujaran, dan motorik. Tes baku ini biasanya digunakan untuk mengetahui potensi anak. Ya, jadi terkait dengan potensi anak, itu adalah potensi inteligensi, bakat, dan minatnya. Kemudian mengkaji dokumen, ini biasanya dilakukan oleh para profesional tertentu yang bekerja untuk menangani anak. Ya, seperti psikolog, dokter, terapi wicara, okupasi terapi, dan sebagainya. Dan dokumen ini dijadikan sebagai referensi atas hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan. Sementara langkah yang ketiga adalah kita melakukan penafsiran hasil asesmen dan rekomendasi. Nah, tujuannya adalah kegiatan yang paling menentukan, karena berdasarkan penafsir inilah program pemberian atau penanganan kekhususan peserta didik akan direkomendasikan dan dikembangkan sesuai dengan capaian pembelajaran pada fase yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Ya. Kemudian apa fungsi dan tujuan asesmen diagnosis dilakukan? Nah, jadi tujuan dan fungsi dari asesmen ini adalah tujuannya untuk memperoleh informasi tentang kondisi anak, baik yang berkaitan dengan kemampuan akademik, non-akademik, dan kekhususan secara lengkap, akurat, dan objektif. Sedangkan fungsinya adalah untuk membantu guru dan terapis dalam menyusun modul ajar dan program pelayanan kebutuhan khusus yang tepat. Nah, sasaran, siapa yang menjadi sasaran dari asesmen ini adalah semua peserta didik yang teridentifikasi atau telah ditetapkan sebagai peserta didik berkebutuhan khusus. Ya, demikian Bapak Ibu tentang presentasi saya berkaitan dengan asesmen diagnosis. Mungkin ada masukan atau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang perlu kita diskusikan untuk kebaikan atau kesempurnaan dari materi ini. Terima kasih. Sebelum kita tanya jawab, mungkin saya akan tampilkan sedikit tentang contoh format asesmen. Nah, ini model asesmen, instrumen asesmen akademik. Ya, jadi ada aspek, subaspek, indikator, soal ya atau tidak. Nah, aspek akademik yaitu membaca. Nah, kemudian nanti pada subaspeknya dia adalah membaca pemula. Membaca pemula itu
misalnya mengenal huruf, ya. Nanti soal-soalnya seperti mengenal huruf A, B, dan lain sebagainya. Kemudian menulis. Nah, misalnya mencoret bebas, menarik garis. Nah, ini yang kita ukur kemampuan siswanya, apakah siswanya sudah bisa melakukan ini atau belum. Jadi nanti kita centang ya atau tidak. Nah, kemudian berhitung. Ya, jadi ada 3. Kemudian dalam instrumen asesmen perkembangan, ini terkait dengan aspek fisik motorik, motorik halusnya dan motorik kasarnya. Ada perilaku yang diukur apa saja, misalnya motorik halus menggenggam, membuka tenuk tangan, dan motorik kasarnya misalnya menurunkan gerakan. Kemudian ada kognitifnya, ya, belajar dalam memecahkan masalah, misalnya dia dapat mengenal fungsi suatu benda. Nah, ini kemudian berpikir logis, kemudian berpikir simbolis. Yang ketiga bahasa, apakah bahasa reseptif atau ekspresifnya. Kemudian sosial emosionalnya, kemudian perilaku. Ya, itu demikian tentang contoh daripada format instrumen. Ya, demikian Bapak Ibu presentasi saya. Mohon maaf jika sekiranya ada yang kurang sempurna, tidak sempurna. Mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk lebih menyempurnakan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita masuk dalam sesi tanya jawab atau ada masukan. Saya kembalikan ke Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, silakan mungkin Bu Ratna atau Pak Badri. Pak Badri dulu mungkin ya. Pak Badri batuk-batuk. Oke Pak Simon. Ya Pak. Kalau nggak salah tadi kan asesmen diagnostik itu ada 3 ya. Iya Pak. Akademik, non akademik, Akademik, non akademik, dan perkembangan. Perkembangan ya. Jadi dalam non akademik ya, dalam satu kelas itu kan hasil asesmennya ternyata hasilnya jauh gitu loh dari fase yang diharapkan. Misalnya si A fase B itu bisa apa itu penghitungan itu sampai 50, ternyata cuma sampai 5 aja. Itu dalam satu kelas. Sementara yang satu itu si fase B itu bisa sampai mengenal angka itu sampai 100 itu. Jadi perbedaannya satunya itu di atas fase, tapi yang satunya jauh di bawah fase. Bagaimana mengatasi hal tersebut, Pak? Ya, terima kasih Pak Badri. Ya, memang keunikan anak-anak kita ini bukan dilihat dari sisi mental age-nya atau dilihat dari sisi umurnya atau bahkan dilihat dari sisi tingkatan kelasnya. Tapi memang kita mengacu pada hasil asesmen. Ya, nah terkait dengan pertanyaan Pak Badri, maka yang terpenting kita pahami bahwa dalam penyusunan modul ajar adalah berdasarkan hasil asesmen. Walaupun umur anak itu yang lebih tua ternyata kemampuannya lebih rendah daripada yang usianya lebih muda. Maka kita mengacu kepada hasil asesmen. Nah, dalam pembuatan modul ajar seperti materinya Bu Ratna tadi, bahwa perbedaan kemampuan itu sesuai dengan pasalnya, maka kita akan buatkan modul sesuai dengan kemampuannya. Tapi jika sekiranya ada perbedaan yang tidak terlalu mencolok, misalnya 11-12, maka bisa disatukan dalam satu modul, ya, modul ajar. Mungkin demikian Pak Badri. Terima kasih. Mungkin ada tambahan atau masukan yang lain dari Bu Ratna? Ya, Terima saya kasih, rasa Pak. terima kasih. Saya rasa cukup ya. Saya itu yang ingin saya tanyakan tuh begini ya Pak ya.
Kalau misalnya bagaimana sih cara ngaitkannya ke dari hasil asesmen itu ke pembuatan tujuan pembelajaran ya Pak ya, atau capaian pembelajaran itu gimana ya Pak ya kita ngelihatnya caranya, yang praktisnya gimana ya Pak kira-kira? Eh, iya, mungkin seperti ini Bu, terkait dengan nanti hasil asesmen itu arahnya kepada tujuan pembelajaran, ya tentunya melihat dari sisi misalnya di asesmen akademik, kemampuan apa ya, yang belum dimiliki oleh seorang siswa. Nah, inilah yang kemudian menjadi rekomendasi sebagai tujuan pembelajaran di tahap awal. Ya, misalnya hasil asesmen tadi, anak belum bisa mengenal huruf A. Tentunya di asesmen itu diberi tanda silang atau keterangan belum mampu, maka tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan anak mampu mengenal huruf A. Mungkin seperti itu rekomendasi dari hasil asesmen yang akan dijadikan tujuan dari pembelajaran itu. Ya, mungkin itu pemahaman saya. Dari Pak Badri mungkin bisa memberikan masukan. Betul aja Pak, bisa aja itu. Ya, ya. Ya, bagus Pak. Terima kasih tuh pencerahannya. Jadi berawal dari asesmen diagnostik tadi ya Pak Simon ya. Iya, Nah, Bu. yang dari instrumen yang centang ya tidak tadi dijadikan acuan ya untuk membuat kesimpulan misalnya pada bidang asesmen akademiknya gitu. Oh, ternyata dia banyak yang bisa gitu. Jadi itu nanti dijadikan acuan untuk menentukan pada fase level mana anak itu berada kemampuannya, misalnya bahasa Indonesia atau IPA atau apa gitu ya Pak ya. Iya, Baru Bu, itu nanti betul. arahnya ke modul begitu ya Pak ya. Sepertinya tangkapan saya nih tadi. Iya, sangat-sangat betul, Bu. Oh iya. Terima kasih banyak Pak pencerahannya. Bagus. Bu, terima kasih, Bu. Mana Pak Badri? Pak Badri sepertinya kurang sehat, Pak Badri. Iya Pak, lagi flu Pak, flu berat ini. Ini kecapean ini, banyak begadang, kelamaan duduk. Efek vaksin kedua kayaknya ini. Oh iya, betul Pak. Saya vaksin kedua gitu. Ya, mungkin cukup sekian tentang persentase materi saya berkaitan dengan asesmen diagnosis. Atas masukan, saran dari Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan kita hari ini membawa berkah dan Amin. kita tetap dalam keadaan sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak Selamat Simon. sore. Ya, Pak Adi, stop. Terima kasih. Pak, masih direkam enggak Pak? Dimatikan Pak rekamannya Pak. Pak Adi. Masih terekam tuh. Tak telepon dulu.